sejauh ini saya pribadi meyakini bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, ya. Karena yang dia lakukan itu tidak berdiri sendiri, yang dituduhkan itu tidak berdiri sendiri. Memang dia menerima gitu loh, uang itu gitu. Tapi kronologi kejadiannya bahwa kasus ini melibatkan banyak pihak, ya. Saya menduga bahwa Nikita ini terbawa ya oleh semacam bujukan atau permintaan atau hasutan dari orang ya untuk melakukan hal itu. Karena saya percaya betul ya, walaupun seprontal-frontalnya Nikita, senakal-nakalnya Nikita, saya belum yakin kalau dia sampai melakukan hal itu ya. Apalagi itu tidak dilakukan dengan sendiri ya. Mungkin tanpa sepengetahuan Nikita ya, asistennya atau apa berbicara itu seolah mewakili Nikita itu, padahal itu tidak ya. Saya yakin itu tidak gitu. Bahkan dugaan lain itu ada pihak-pihak lain ya di belakang Nikita ini yang memanfaatkan Nikita Mirzani. Jadi Nikita ini seperti orang yang dimanfaatkan gitu loh oleh pihak tertentu untuk melakukan review skincare itu gitu ya, yang menimbulkan polemik ya. Tapi terlepas itu pula, saya selalu mengingatkan, saya selalu meminta gitu agar pihak kepolisian membuka semuanya, termasuk skincare yang diduga tidak sesuai komposisinya atau isinya atau itu membahayakan masyarakat, itu harus diungkap ya. Reza juga perlu diperiksa. Saya tidak mau melihat kemana ya. Kalau kalian nggak tahu Bapak itu siapa yang ngomong, Bapak ini adalah Purnawirawan Polri yang pernah dulu menjabat sebagai staf ahli kepala kepolisian. Bapak ini pangkatnya udah jenderal guys, bintang 2. Poin Bapak itu ada 3. 1. Dugaan penyuapan. Jadi siapa yang menyuap Nikita Mirzani itu juga harus dijerat hukum. Kedua, Pak Riki tuh bilang, Dr. Reza harus diperiksa. Kalau tidak ada masalah, kenapa harus nyuap Nikita Mirzani? Anda juga harus diperiksa. Itu kata Pak Riki. Dan ketiga, BPOM. Kata Pak Riki, ini BPOM kemana? Jangan diem-diem baik, gitu katanya. Mantan jenderal kepolisian aja sudah sampai speak up loh guys, mengenai masalah ini sangat luar biasa loh. Kita sebagai rakjel gitu kan juga bingung ya. Kalau mantan jenderal aja sudah speak up, kita jadi kepo, ini arahnya bakal kemana? Kepolisian Indonesia juga gimana responnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nikita Mirzani sama Dr. Gladys ini mesti harus dikawal terus kasusnya. Gue nggak ngebelek salah satunya, dan kalau gue lihat kedua-duanya memang gak ada yang benar ya, semua salah gitu ya. Tapi yang gue heran dari hukum Indonesia ini adalah kenapa si penyuap dan yang disuap ya gak di cross check dua-duanya. Kenapa cuma yang disuap aja nih ya yang di cross check, tapi penyuap juga harus di cross check ya. Jadi bukan cuma dari pihak Nikita Mirzani yang harus diperiksa doang, tapi dari si Dr. Gladys juga si penyuap ya, itu juga wajib harus diperiksa. Karena menjual skincare atau treatment yang tidak ya sesuai dengan BPOM dan melenceng dari hal-hal yang sudah ditetapkan, itu juga bahaya untuk masyarakat Indonesia, dan itu wajib harus diadili ya, karena melanggar hukum. Jadi please, hukum Indonesia harus adil. Nikita Mirzani sudah sah memakai baju orange. Yang jadi pertanyaanku dan orang-orang lain, kenapa bisa se-enjoy itu Kak E? Kok bisa se-enjoy itu Kak E? Cantik kali lagi ya kan? Gak ada istilah pakai masker, gak ada istilah kakak kuku, gak ada agak-agak gugu, gak ada namanya kayak kepanikan atau merasa minta dikasihan, gak ada. Tetap kayak mau pergi ke Ancol gitu ya kan? Ya tetap semangat lah ya Kak Niki, kayak manapun ceritanya, walaupun kakak udah sah memakai baju orange, kita yang pakai akal sehat dan logika ini, ya kalau dikatakan salah ya seharusnya dua-duanya salah. Beda sama yang Ono ya kan, waktu kemarin ngegeruduk dokter, lantam kali moncongnya ya kan, udah dipanggil tiba-tiba pakai masker. Kenapa gak pakai helm bogo sekalian Kak E? Yang jadi pertanyaan juga, kenapa cepat kali ya kan? Apa memang disengaja? Karena lagi maraknya oplos-oplosan ini biar sepi perhatian ke sana ya kan? Ya masih pagi-pagi loh dulu bulan puasa lagi, nggak apa-apa ya kan sikit. Kemarin Kak Nikmir udah resmi ditahan sama Polda Metro Jaya selama 20 hari ya, bersama asistennya si Mail. Nah, moga-moga aja semua proses hukum itu dapat berjalan dengan seadil-adilnya ya guys.
dapat berjalan dengan seadil-adilnya. Jadi semua orang yang terlibat dalam masalah ini itu juga kena sanksinya gitu loh. Ya, jadi supaya adil gitu loh. Ya, gue secara pribadi juga mengapresiasi hukum yang ada di Indonesia. Ya, dengan seadil-adilnya gitu loh. Jadi bukan hanya satu pihak aja diusut, ada sebab ada akibat gitu. Ya, bravo Polri. Oke guys, yang bikin aku salfok itu adalah banyak banget netizen yang komentar. Intinya Nikita Mirzani walaupun pakai baju orange itu tetap kelihatan cantik banget. Apakah itu benar? Coba komen di bawah guys. Coba apakah benar tetap kelihatan cantik? Guys, ada salah seorang artis Indonesia yang ditangkap karena masalah pemerasannya. Dan banyak banget netizen Indonesia yang kayak ngebela, katanya itu dia nggak salah gitu. Justru dia itu kayak memberantas skincare yang abal-abal segala macem lah. Kalau menurut gue jangan terlalu fans boleh, mengendewakan jangan gitu loh. Karena kenapa? Kita nggak tahu di balik layar itu mereka seperti apa gitu. Yang kita lihat itu dan yang diperlihatkan ke kita itu tuh cuma yang baik-baiknya aja di depan gitu kan. Dan sebaik-baiknya orang pasti melakukan kesalahan. Jadi yang terlalu yang kayak ngebela banget gitu. Kalau misalkan dia nggak salah, nggak mungkin jadi tersangka gitu. Nggak mungkin masuk penjara. Justru karena dia salah ya dia masuk penjara dong. Terbukti berarti. Gue nggak benci orangnya ya, maksudnya dengan huru haranya gitu kan. Tapi menurut gue ya gitu, kalau salah berarti dia masuk penjara ya memang salah gitu loh. Nggak perlu dibela orang yang salah, ngapain. Mail dan pada saat persidangan nanti saksi-saksinya Niki bisa memperkuat argumen tersebut. Karena biarpun misalnya nih ada suatu kesalahan yang Niki buat ya, tetapi dengan dia menciutkan nyalinya para ratu-ratu flexing, itu aja buat aku sudah lega. Ada sedikit rasa gua lega. Tapi memang ini pengorbanannya luar biasa. Dan ini kuat-kuatan aja. Nanti kuat-kuatan aja. Aku juga menghimbau buat para korban skincare, bisa nggak kalian bikin satu paguyuban gitu, kumpul kalian, guyup kalian semua, tolong bantu dia, please banget. Karena tanpa adanya saksi korban skincare, ini masih melenggang kangkung dia, masih melenggang kangkung. Kemarin itu Mas Sunan Kalijaga sudah minta sounding ya, yang ada korban silakan ke saya, tolong datang, tolong datang. Tolong datang. Tolong banget, please banget. Karena gini, tidak ada laporan, tidak ada kasus. Mau kalian teriak, aduh kasihan banget Mail, Niki, aduh ya. Kalian tidak berani bersuara. Selesai. Ini sudah aku pikirkan berhari-hari. Jadi jaminan Loli buat surat penangguhan tahanan Nikita Mirzani. Ibu saya cari nafkah. Loli sedih lantaran kini Nikita Mirzani harus kembali berurusan dengan polisi. Padahal Loli dan Nikita Mirzani sendiri diketahui baru saja rukun kembali. Tak tinggal diam, tahu ibunya di penjara, Loli rupanya membuat surat penangguhan tahanan untuk Nikita Mirzani. Dalam surat tersebut, Loli tampak menyinggung soal status Nikita Mirzani yang merupakan single parents atau orang tua tunggal. Loli menyebut Nikita lah satu-satunya orang-orang yang membiayai hidupnya dan 2 orang adiknya. Karena itulah Loli lantas meminta agar Nikita Mirzani tak ditahan dulu. Ibu saya adalah seorang single parent yang satu-satunya yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan saya dan kedua adik saya yang belum dewasa dan belum mampu mencari nafkah sendiri, ucap Loli dilansir dari Instagram Nikita Mirzani, Rabu 5 Maret 2025. Loli berharap agar permohonannya ini dapat menjadi pertimbangan penyidik dan bisa dikabulkan. Maka dengan itu, selaku anak kandung dari tersangka Nikita Mirzani, Loli mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas ibu kandung saya, ujarnya. Diketahui Reza Gleadis melaporkan Nikita dan kawan-kawan dengan sejumlah pasal sekaligus, yaitu pasal 27B.
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, pasal 368 KUHP terkait pemerasan, pasal tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sementara itu Nikita Mirzani yang kini ditahan, rupanya pengacara Rasman Nasution sudah memberikan kode. Rasman sudah berkomentar bila Nikita Mirzani akan segera ditahan. Untuk diketahui, Rasman sendiri sedang berurusan dengan Nikita Mirzani terkait kasus Fadil Bajide. Selain itu, Rasman juga yakin bila tanggal 3 Maret Nikita akan dipenjara. Perkara dia sekarang diributkan dia belum ditahan, ujar Rasman dilansir dari Grid Minggu 2 Maret 2025. Saya yakin tanggal 3 Maret dia ditahan, sambungnya lagi. Nikita Mirzani dan Mail resmi ditahan pada Selasa 4 Maret 2025. Kemarin setelah menjalani pemeriksaan, Nikita Mirzani nampak melamparkan senyuman saat keluar mengenakan baju orange. Tanpa memberi pernyataan, Nikita dan Mail langsung naik ke dalam mobil tahanan. Tak terlihat wajah takut sedikit pun dari wajah Nikita Mirzani, bahkan ia terlihat bergaya dengan baju orange tahanannya.